Halo semuanya, kembali lagi di channel Cinta Mobil TV. Saat ini saya sedang mengemudikan Volkswagen Tiguan Allspace tahun 2020. Nah, kalau Anda menonton video first impression mobil ini, sebelum kami udah membuat videonya, itu di Gias 2019. Linknya ada di bagian atas layar. Dalam video tersebut saya menyebutkan mobil ini head to head dengan Honda CR-V yang tipe Prestige ataupun tipe termahalnya. Nah, untuk CR-V tipe termahal, harganya itu 540 juta on the road pastinya. Sedangkan mobil ini harganya itu selisih 85 juta lebih mahal, tepatnya 625 juta dalam kondisi on the road juga. Dan dengan selisih harga tersebut, kira-kira hal menarik apa yang ditawarkan dari Volkswagen Tiguan ini? Semakin memudahkan Anda. Aplikasi baru cintamobil.com. Tampilan interface kini terasa lebih segar. Anda bisa berganti akun pembeli menjadi akun penjual dengan lebih mudah. Geser untuk mencari mobil impian. Notifikasi kini lebih tersegmen, sesuai dengan preferensi Anda. Anda bisa mencari teman atau sesama pencari mobil. Ada banyak aktivitas seru agar Anda makin kenal dengan mobil. Cara pintar cinta mobil. Download aplikasi Cinta Mobil sekarang. Selain fitur yang berlimpah, Tiguan Allspace ini juga menawarkan rasa berkendara yang sedikit lebih enak dibanding CR-V Turbo yang Prestige tipe termahalnya. Karena mobil ini untuk respon putaran bawahnya ini enak banget. Ya, dari antara kedua mobil ini, antara CR-V dengan Tiguan itu sama-sama menggunakan mesin turbo. Tapi untuk Tiguan ini mesinnya 1.4, sedangkan untuk yang CR-V itu dia 1.5 turbo. Nah, tapi secara mengejutkan, untuk respon putaran bawah mobil ini ataupun Tiguan Allspace ini terasa lebih enak. Tapi kalau untuk putaran menengah ke atas, ya saya rasa CR-V itu memang lebih berpower lah ya, karena tenaganya memang lebih besar. CR-V itu tenaganya 190-an lah ya horsepower, sedangkan mobil ini 152 horsepower. Sedangkan untuk torsinya, mobil ini memang lebih besar. Dia lebih besar 10 Nm, tepatnya 250 Nm. Sedangkan CR-V itu 240 Nm. Jadi untuk putaran bawah ke menengah, Tiguan Allspace ini memang terasa lebih enak. Ditambah lagi untuk peran transmisinya ini, CR-V itu kan transmisi CVT, sedangkan di VW Tiguan Allspace ini dia menggunakan DSG, transmisi DSG atau Direct Shift Gearbox. Jadi transmisi yang digunakan ini dual clutch, jadi perpindahan itu sangat cepat dan sangat responsif, dan ketika Anda menginginkan kenyamanan, DSG ini juga bisa menawarkan perpindahan yang sangat halus. Nah, hasil pengetesan kami untuk akselerasi, memang CR-V memang lebih cepat sedikit, tepatnya dia 8,9 detik, sedangkan Allspace ini memang lebih pelan 1 detik dibanding CR-V, tepatnya 9,9 detik. Ya, kembali lagi untuk CR-V itu memang memiliki tenaga yang lebih besar dibanding mobil ini. Hasil akselerasinya juga bisa lebih cepat sedikit. Nah, yang unik lagi dari Tiguan Allspace ini, kalau misalnya kita bandingkan dengan CR-V, dia itu kan punya mode custom ataupun individual. Jadi Anda bisa mengadjust seperti apa karakter mobil yang Anda inginkan. Jadi mobil ini bisa diatur seperti handlingnya bisa diatur, normal, sport bisa diganti, steeringnya bisa diganti. Ini mode sport ya, agak berat sedikit, sedangkan kalau normal dia bisa lebih ringan. Nah, drive system ataupun drivetrainnya ataupun respon dari mesinnya, Anda juga bisa mengatur, ada 3 pilihan, ada normal, eco, dan sport. Bahkan Anda juga bisa mengatur lampunya. Jadi kalau mode individual Anda bisa mengatur seperti apa speed lampu ataupun headlamp dari mobil ini. Jadi kalau misalnya Anda menikung dengan kecepatan tinggi, lampunya juga akan lebih cepat lagi menerangkan area yang gelap. Jadi untuk malam hari, lampunya ini bisa diatur lah ya untuk adaptifnya. Wah, ini keren banget, dan ada pengaturan untuk AC-nya. Jadi AC-nya bisa dibikin eco ataupun AC normal.
Ya, itu kelebihan untuk mode berkendaranya yang sangat advance lah ya di VW Tiguan ini. Total nih ada 5 mode berkendara. Ada yang Eco, ada Comfort, Normal, Sport, dan juga Custom. Wow, banyak banget mode berkendaranya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke mode Eco. Dan kira-kira berapa konsumsi BBM Tiguan Allspace ini? Pas saya tes dengan rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini bisa mencatatkan angka 11,4 km per liter. Dan untuk rute tolnya bisa dengan 16 km per liter dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan CR-V itu memang sedikit lebih boros dibanding mobil ini. Tepatnya itu 10 km per liter di rute dalam kota, dan untuk rute tolnya itu 15 km per liter. Jadi kembali lagi ke pilihan Anda. Kalau Anda menginginkan mobil yang efisien dan sedikit ngebut ataupun cepat, Tiguan Allspace bisa menjadi pilihan menarik. Tapi kalau Anda menginginkan medium SUV yang cukup kencang karena bisa berlari 0-100 di bawah 9 detik, CR-V Turbo itu bisa menjadi pilihan menarik. Oke, sekarang kita membahas sektor kenyamanan. Yang saya rasakan, mobil ini memiliki set suspensi yang agak empuk dan sedikit mengayun lah ya. Dan karakternya itu memang mirip-mirip dengan CR-V. Jadi ketika Anda duduk di dalam mobil ini melewati jalanan yang agak konturnya kurang bagus ya, rasanya itu memang mirip-mirip dengan Honda CR-V. Tapi uniknya lagi, ketika Anda ingin ngebut menggunakan mobil ini set suspensinya juga bisa diatur lebih kaku sedikit di mode berkendaranya. Jadi gitu. Nah, kalau untuk kegerapan kabin, saya akui Tiguan ini memang jauh lebih baik dibanding CR-V karena suara kegerapan kabin dari kendaraan luar itu memang ya sama-sama aja masuk dalam interior, tapi untuk road noise-nya di CR-V itu road noise-nya memang sangat kencang ataupun deruban itu terdengar banget hingga ke dalam kabin, sedangkan di Tiguan Allspace ini dia lebih senyap dan lebih enak aja ketika melewati jalanan bebas hambatan. Mobil ini derubannya itu nyaris tidak terdengar hingga dalam kabin. Oke, kelebihan pertama dari mobil ini adalah dari segi fiturnya. Karena kalau misalnya kita lihat desain eksteriornya, Anda sudah pasti sangat paham dan sangat tahu seperti apa desain mobil ini. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan varian CR-V, mobil ini memang tampilannya lebih fresh dan juga jarang Anda lihat di jalanan. Oke, kalau kita bahas fitur, mobil ini juga memiliki fitur yang tergolong sangat lengkap karena di bagian depan ini dia headlampnya sudah full LED, pastinya headlamp fog lamp ini udah full LED dan juga adaptif, jadi bisa berbelok ke kiri ke kanan ketika mungkin Anda belok ke kiri, lampunya juga ikut ke kiri. Dan mobil ini juga sudah memiliki cornering lamp, jadi headlampnya ini selain visibilitasnya jauh dan merata ke kiri dan kanan. Oke, lanjut lagi ke bagian depan. Mobil ini juga sudah memiliki kamera 360. Jadi total ada 4 kamera di mobil ini, ada di depan, kiri, kanan, dan juga belakang. Sehingga ketika Anda melewati jalanan yang terbatas, itu lebih dimudahkan dengan fitur tersebut. Oke, lanjut lagi. Ada sensor banyak di depan, belakang. Mengingat mobil ini kan juga memiliki fitur parkir otomatis. Jadi lebih memudahkan Anda mungkin parkir di mall menggunakan fitur parkir otomatis. Bagian samping ini peleknya berukuran 18 inci yang tampilannya itu multi spoke ya, keren banget dan dual tone. Nah ini nih, ini cukup aneh sih sebenarnya. Saya juga baru tahu kalau Tiguan Allspace itu dia warna spionnya itu sedikit berbeda dengan warna utamanya. Ini kan warna abu-abu, sedangkan ini lebih terang lagi untuk warna spionnya. Ada sen LED juga. Dan mobil ini karena memiliki nama Allspace, jadi dia memang lebih panjang sedikit dibanding varian Tiguan yang basic. Sedangkan di bagian belakang untuk bukaan pintu bagasinya ini udah praktis banget, tinggal ditendang aja bagian bawah. Dia bisa kebuka dan semuanya sudah full elektris. Oke, ini ruang bagasinya seperti ini. Jadi mobil ini kan sudah ada nama Allspace-nya. Jadi kalau misal kita bandingkan dengan Tiguan biasa, dia itu yang Allspace ini dia memiliki row ketiga. Jadi bisa dibilang sama, untuk formatnya itu sama dengan CR-V yang Prestige turbonya. Jadi dia bisa mengangkut 7 orang penumpang. Dan kalau misalnya jok baris ketiga aktif, ya memang hanya menyisakan sedikit ruang bagasi. Kalau kita bandingkan dengan CR-V, CR-V itu memang sedikit lebih besar ya untuk ruang akomodasi barangnya.
ketika jok baris ketiga aktif. Nah ini kalau melipatnya gampang banget, tinggal tarik tuas ini, dorong ke depan, dan Anda bisa mendapatkan ruang kargo yang bisa lebih besar lagi. Dan kalau misalnya masih kurang, Anda juga bisa melipat jok baris kedua, tinggal tarik tuas ini, tarik, dan Anda bisa memajukan barang-barang ke depan. Ini di bawah lantai bagasi ini juga ada ban cadangan tipe space saver ya, pastinya kecil ukurannya, dan ada beberapa toolkit di saat darurat. Dan ketika Anda tidak ingin mengaktifkan jok baris ketiga, Anda juga bisa mengangkat ataupun mengaktifkan partisi ini nih. Ini tinggal dipasang aja ke bagian sini. Udah aktif, tinggal ditarik aja. Hasil, ketika Anda mungkin membawa barang yang berharga di dalam bagasi ya, Anda bisa menutup pintu bagasinya, dan barang-barang Anda tidak terekspos, alhasil lebih aman lagi pastinya. Oke, bagian samping ini mobil untuk keluar masuk udah praktis banget ya, udah keyless entry. Jadi tinggal mencet tombol untuk mengunci pintunya, sedangkan ketika Anda ingin membuka kunci pintunya, tinggal digenggam aja, langsung bisa kebuka. Oke, kalau untuk ngidupin mobil, nih praktis, tinggal pencet tombol aja, udah aktif ya. Nah, yang saya suka dari mobil ini adalah desain interiornya, terutama untuk panel instrumen dan juga head unitnya. Ini panel instrumennya full digital ya, dia tidak menggunakan analog lagi, jadi udah layar semuanya. Tapi untuk indikator panas mesin dan juga indikator BBM, sisa BBM, dia masih digital yang ada di bagian sampingnya. Dan ini saya suka, Anda bisa mengganti-ganti tampilannya, jadi bisa lebih clean lagi. Dan juga mungkin Anda ingin mengetahui banyak info dari mobil ini, seperti info average consumption-nya sudah ada, pastinya distance-nya ataupun trip meternya juga tersedia, average speed, travel time, dan juga konsumsi rata-ratanya bisa Anda lihat dari panel instrumen ini nih. Ini keren banget, dan juga ada gambar Tiguan ya di tengahnya. Dan Anda juga bisa melihat berbagai fitur asisten dari mobil ini, seperti cruise control bisa dilihat ataupun ditampilkan melalui panel instrumen ini, dan juga speed limitnya bisa juga ditampilkan melalui panel instrumen yang digital ini. Nggak hanya itu, misalnya Anda sedang mengaktifkan ataupun mengkoneksikan gadget Anda memutar lagu, tampilan lagunya pun akan ada di panel instrumen ini. Wow, nih keren banget ya. Kalau kita bandingkan dengan CR-V, ya jelas lah, ini tampilannya lebih atraktif lagi. Oke, head unit ini ukuran 8 inci, ini cukup besar ya. Nah, yang unik dari head unit ini adalah ketika misalnya tangan Anda jauh nih ya, dan Anda deketin ke head unit, maka ada tab yang ukuran besar. Jadi kalau misalnya Anda jauhin lagi, tabnya menjadi lebih clean lagi. Ini keren banget ya. Jadi dekat tangan langsung ada tombolnya. Wow, keren banget tuh. Oke, fitur-fitur yang ditawarkan dari mobil ini normal aja sih sebenarnya. Untuk head unitnya ada memutar radio, media, telepon, pengaturan mobil bisa melalui head unit ini, dan juga Anda bisa mengatur AC melalui head unit ini nih. Ya, lebih praktis lah ya. Dan yang saya suka lagi dari head unit ini adalah dia sudah memiliki fitur Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi kalau misalnya Anda pengguna Apple device, itu tampilan ataupun interface dari HP Anda bisa ditampilkan ke head unit ini. Jadi Anda bisa menggunakan aplikasi Google Maps, Waze, dan juga memutar lagu dari Spotify bisa melalui head unit ini. Oke, lanjut lagi untuk fitur berkendaranya. Mobil ini kan juga memiliki fitur indikator efisiensi BBM. Nah, uniknya dari head unit ini, Anda juga bisa mengetahui gimana sih tips efisien membawa mobil, karena di bagian sini ada fuel saving tips. Jadi Anda bisa mengetahui gimana sih cara efisien nyetir itu. Kayak misalnya Anda menjaga jarak di depan, terus pergantian giginya lebih cepat, terus usahakan mobil itu selalu gliding, dan pastikan tekanan angin ban itu sesuai dengan pabrikan. Dan yang unik satu lagi, ini ada gambar mobil pakai roof box. Jadi usahakan tidak pakai roof box karena untuk meminimalisir drag ataupun aerodinamikanya. Jadi kalau misalnya mobil semakin banyak hambatan,
akan semakin boros lagi pastinya. Dan juga Anda bisa menampilkan driving data, jadi Anda bisa melihat seberapa jauh Anda jalan dan seberapa kecepatan rata-ratanya melalui head unit ini. Ini keren banget ya, komplit lah untuk head unit VW Tiguan Allspace ini. Bagian bawah AC udah dual zone bagian depan, sedangkan di baris kedua ada single zone. Jadi total ada 3 zona lah ya di interior mobil ini untuk AC-nya. Oke, nah ini tombol-tombol di bagian samping. Sini ini untuk tombol parkir otomatis ya. Jadi Anda bisa memarkirkan mobil ini secara otomatis, dan juga ada shortcut untuk kamera 360. Dan pilihannya banyak banget ya, ada depan, kiri kanan, belakang. Dan kalau misalnya Anda bawa towing gitu ya, kalau misalnya Anda ingin membawa gandengan di belakang mobil, Anda juga bisa dimudahkan melalui fitur ini nih, ada kameranya untuk masang towing. Dan kalau untuk kompartemen, mobil ini juga sangat banyak, karena yang tertutup aja total ada 1 di bagian bawah dashboard, di atasnya ada 2, di bawah jok baris pertama nih juga ada, mungkin Anda buat simpan ya barang-barang harga bisa di sini. Di bawah glove box ini ada juga, dan di tengah ini juga ada cup holder yang bisa dialihfungsikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang lah ya. Bisa ditaruh di konsol tengah sini nih. Terbuka nih, ada cukup besar di bagian tengah sini, dan satu lagi ada tempat rahasia di bagian atas dashboardnya. Ini tempat penyimpanan barang. Di bagian samping juga ada. Wow, mobil ini banyak banget tempat rahasia. Misalnya Anda nyimpan barang-barang berharga, bisa lebih aman di mobil ini. Namun sayang, untuk VW Tiguan Allspace ini dia tidak memiliki panoramic sunroof. Ya mungkin kalau kita bandingkan CR-V itulah ya kelebihannya ya. CR-V punya panoramic sunroof, sedangkan di Allspace tidak ada. Setir juga keren ya. Ini flat bottom dan banyak tombol-tombol di bagian kiri dan juga kanan. Untuk lampu ini juga udah full auto ya. Dan juga sudah auto wiper. Jadi ketika hujan, wipernya otomatis akan aktif sendiri. Jok kulit semuanya, dan cukup empuk ya didudukin. Dan kalau misalnya bicara akomodasi, untuk Tiguan Allspace ini ternyata dia nggak begitu lega-lega banget lah ya. Ini saya mundurin dulu paling belakang. Nah, segini legroomnya dan headroomnya juga ya masih oke lah ya. Tapi untuk fitur-fiturnya yang tergolong lengkap di baris kedua ini ada tempat makan di sini nih. Ada folding table. Di sini kalau misalnya anak Anda pengen makan ya, lebih praktis menggunakan folding table, dan juga ada cup holder di bagian sampingnya. Ini oke sih, membantu banget ya untuk mobil keluarga. Oke, ini ada kisi-kisi AC, dan Anda juga bisa mengatur seperti apa suhunya, bisa lebih rendah dan bisa lebih panas ya. Aturannya juga praktis banget. Ada colokan USB di sini dan ada soket 12 volt. Jok masih sama dengan baris pertama nih. Dia bahannya kulit dan juga cukup empuk. Ya, ini ada 2 buah cup holder yang juga berfungsi sebagai armrest. Nah, sekarang kita coba duduk di baris ketiganya. Oke, untuk masuk ke baris ketiga, ini dia juga udah cukup praktis ya, udah one touch tumble, tinggal tarik tuas yang ada di bagian atas ini nih. Langsung dorong ke depan dan memberi akses Anda ke baris ketiga. Oke, coba masuk. Oh ya, ini kita lipat dulu ya, biar kelihatan. Oke. Dan kita naikin dulu armrest. Wah, ini sempit banget sih ternyata ya di baris ketiga. Kalau kita bandingkan CR-V lebih baik lah ya duduk di baris ketiganya. Tapi di Tiguan ini emang agak sempit. Ini kita mundurin dikit ya. Oke. Dan seginilah duduk di baris ketiga Tiguan Allspace. Legroom tidak tersedia, headroom juga mentok. Bisa nggak ya? Coba kita. Oh, ini juga nggak bisa direklining lagi. Kalau bisa disimpulkan, duduk di baris ketiga ini memang kurang cocok lah ya untuk orang dewasa. Kayaknya anak-anak itu lebih enak di baris ketiga ini karena memang tempatnya agak terbatas. Ada cup holder di bagian samping sini dan ada 2 kompartemen yang terbuka. Oke, jadi bagaimana menurut Anda Tiguan Allspace ini? Memang harganya lebih mahal 85 juta dibanding CR-V,
Tapi mobil ini bisa menjadi pilihan menarik karena mobil ini fiturnya lebih banyak, brandnya brand Eropa, dan juga kenyamanannya yang sedikit lebih baik dibanding CR-V Turbo tipe termahal atau Prestige. Jadi begitu saja. Kalau Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe channel Cinta Mobil TV. Selain itu, download juga aplikasi kami Cinta Mobil di App Store Google Play. Di situ Anda bisa membeli mobil ini dalam kondisi baru dan bekas, membaca berita seputar otomotif dan tips and trik seputar mobil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.